biaya. Perilaku biaya mengacu pada cara biaya-biaya berubah atau bertahan dalam suatu organisasi atau perusahaan ketika tingkat produksi atau aktivitas berubah. Kemudian itu klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi adalah bahan-bahan baku yang menjadi bagian yang integral dari produk jadi dan dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk yang dihasilkan. Misalkan itu meja. Meja kayu sederhana secara fisik, bahan baku kayu dapat dilihat dengan mudah sebagai komponen yang produk yang dihasilkan. Kemudian yang kedua adalah biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya-biaya tenaga kerja pabrik yang dapat ditelusuri hubungannya dengan mudah ke dalam produk-produk tertentu. Dan yang ketiga adalah biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya yang berhubungan dengan pabrik selain bahan langsung dan tenaga kerja langsung. Misalnya gaji manajer, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya penyusutan. Perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi menjadi 3. Yang pertama itu biaya variabel, yang kedua biaya tetap, yang ketiga biaya semi variabel. Biaya variabel adalah biaya yang totalnya selalu berubah secara proporsional dengan perubahan volume kegiatan produksi atau penjualan perusahaan. Contohnya yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, komisi penjualan yang didasarkan pada persentase dari hasil penjualan. Yang kedua yaitu biaya tetap, di mana biaya-biaya yang dalam jarak kapasitas tertentu totalnya tetap, meskipun volume kegiatan perusahaan berubah-ubah. Biaya tetap secara total relatif tidak berubah pada berbagai tingkat volume produksi, sedangkan biaya tetap setiap unit akan selalu berubah pada berbagai tingkat volume produksi. Biaya semi variabel, yaitu biaya yang totalnya selalu berubah tetap tidak proporsional dengan perubahan volume kegiatan suatu perusahaan. Berubahnya biaya ini tidak dalam tingkat perubahan yang konstan. Pola perilaku dan fungsi biaya. Penentuan pola perilaku biaya berkaitan dengan pemisahan biaya ke dalam unsur biaya tetap dan biaya variabel untuk keperluan perencanaan dan pengendalian biaya. Hubungan antara biaya total dengan volume kegiatan perusahaan dinyatakan dalam fungsi biaya. Dapat kita lihat pada slide. Terdapat rumus biaya total sama dengan biaya total ditambah dengan biaya variabel total. Untuk penyederhanaan dianggap pola tersebut berbentuk linear atau garis lurus. Oleh karena itu berlaku asumsi yang pertama yaitu hubungan teknis antara input dan output yang bersifat linear atau garis lurus. Yang kedua yaitu jumlah input yang diperlukan harus sama dengan jumlah input yang digunakan. Yang ketiga yaitu harga perolehan input bersifat linear dengan kuantitas input yang digunakan. Karena biaya variabel dipengaruhi oleh besar kecilnya suatu volume kegiatan, biaya variabel total merupakan hasil perkalian antara biaya variabel dengan volume kegiatan. Nah, seperti yang terlihat pada slide, adapun rumusnya yaitu biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah dengan biaya variabel atau biaya per unit dikali dengan volume kegiatan. Baik, saya akan menjelaskan metode penentuan pola perilaku biaya. Ada pendekatan dalam menentukan pola perilaku biaya. Pertama, pendekatan intuisi. Pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen, didasarkan pada surat-surat keputusan, kontrak kerja, dan sebagainya. Kedua, pendekatan analisis engineering. Pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara input dengan output. Bila suatu biaya memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya variabel. Bila tidak memiliki hubungan fisik langsung, merupakan biaya tetap. Ketiga, pendekatan analisis data biaya masa lalu. Pendekatan yang didasarkan pada data biaya masa lalu berlaku asumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya di masa yang lalu. Ada 3 metode untuk menentukan pola perilaku biaya masa lalu. Pertama, metode titik tertinggi dan titik terendah. Kedua, metode biaya cadangan. Dan yang ketiga, metode kuadrat terkecil.
Konsep perilaku biaya. Akuntan manajemen harus mampu untuk mengevaluasi setiap jenis biaya untuk bisa menentukan fungsi biaya yang menjelaskan perilaku biaya. Perilaku biaya adalah cara suatu biaya berubah dalam hubungan dengan perubahan dalam penggunaan aktivitas. Perilaku biaya menggambarkan apakah biaya input bersifat tetap atau variabel dalam hubungannya dengan perubahan output aktivitas. Jika biaya jumlahnya tetap, baik ketika aktivitas meningkat maupun menurun, maka biaya tersebut merupakan biaya tetap. Sebaliknya, jika biaya itu berubah secara proporsional sesuai dengan perubahan aktivitas, maka biaya tersebut merupakan biaya variabel. Manajemen perlu mengidentifikasi biaya dan perilakunya. Berikut 3 tujuan pentingnya manajemen perusahaan mengetahui perilaku biaya. Pertama, pengendalian biaya, kedua, pengestimasian biaya, dan ketiga, pembuatan keputusan. Baik, yang berikut yaitu terkait dengan pengendalian biaya. Manajemen perlu mengetahui perilaku biaya agar dapat mengendalikan biaya variabel dan atau biaya tetap. Misalnya, manajemen mengendalikan biaya bahan baku atau biaya variabel dengan memilih pemasok yang lebih tepat. Penilaian pemasok yang tepat, baik tepat dari sisi jarak, kualifikasi, kualitas, maupun saluran distribusi, dapat menekan biaya bahan baku. Manajer mengendalikan biaya tetap dengan meningkatkan kapasitas produksi. Oleh karena meningkatnya kapasitas produk, maka biaya tetap per unit menjadi lebih kecil. Yang berikut yaitu pengestimasian biaya. Pengestimasian biaya adalah proses perkiraan atau penaksiran jumlah biaya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek atau aktivitas tertentu. Ini melibatkan analisis rinci berdasarkan informasi yang tersedia untuk memproyeksikan biaya yang mungkin timbul selama pelaksanaan proyek. Yang berikutnya yaitu pembuatan keputusan berkaitan dengan perilaku biaya, mencakup analisis cara biaya berubah dalam respon terhadap perubahan dalam tingkat produksi atau aktivitas perusahaan. Ini melibatkan pemahaman bagaimana biaya tetap dan biaya variabel berperilaku seiring dengan perubahan volume produksi atau aktivitas perusahaan. Keputusan ini dapat membantu manajemen dalam merencanakan strategi biaya, menentukan harga jual, dan mengoptimalkan efisiensi operasional. Baik, materi yang berikut yaitu basis aktivitas. Suatu biaya dikategorikan sebagai biaya variabel atau biaya tetap tergantung pada aktivitas. Hasil aktivitas merupakan ukuran yang menyebabkan suatu biaya menjadi bervariasi atau tidak. Basis aktivitas ini sering disebut sebagai pemicu biaya atau cost driver. Yang berikut yaitu akuntan manajemen. Dengan membantu pihak lain di perusahaan harus mengidentifikasi hasil aktivitas. Basis aktivitas yang lazim dikenal misalnya jam kerja langsung, jam mesin, unit produksi, frekuensi penanganan bahan, unit penjualan, frekuensi pengesetan, dan frekuensi order. Yang berikut yaitu apabila perusahaan menggunakan jam kerja langsung sebagai basis aktivitas, maka biaya upah buruh adalah biaya variabel karena besarnya total upah buruh bervariasi berdasarkan total jam kerja mereka. Namun demikian, biaya pemeliharaan mesin bukanlah biaya variabel apabila menggunakan basis aktivitas jam kerja langsung karena total biaya pemeliharaan tidak berubah walaupun jam kerja langsung berubah. Identifikasi pemicu biaya yang tetap diperlukan agar analisis perilaku biaya lebih akurat. Kalinya, kesimpulan dari pemahaman perilaku biaya ini adalah bahwa perusahaan dapat mengoptimalkan manajemen biaya mereka dengan memahami bagaimana biaya-biaya tertentu bereaksi terhadap fluktuasi dalam produksi atau aktivitas operasional. Dengan memahami perilaku biaya variabel dan biaya tetap, perusahaan dapat membuat perkiraan yang lebih akurat tentang bagaimana biaya-biaya tersebut akan berubah dengan pertambahan atau penurunan volume produksi. Hal ini membantu dalam perencanaan anggaran, penetapan harga produk, dan pengambilan keputusan strategis lainnya. Selain itu,
Pemahaman perilaku biaya juga penting dalam mengidentifikasi titik impas atau break-even point, di mana pendapatan sama dengan biaya total, dan setelah titik ini tercapai, perusahaan dapat mulai mencapai keuntungan. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang perilaku biaya memungkinkan perusahaan untuk mengelola sumber daya finansial mereka dengan lebih efektif, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan laba bersih.